Shalom Jemaat GBI Care Laguna Putih yang dikasih Tuhan. Bersyukur bila hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan dan kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita boleh sama-sama masuk dalam doa untuk mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bila saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu, bibir lidahnya diurapi Tuhan, supaya apa yang disampaikan merupakan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kami secara pribadi. Bahkan Tuhan, setiap umat-Mu Bapa, kiranya Kau berkati sehingga diberikan iluminasi Tuhan, diberikan pencerahan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan bila mana ada kuasa roh iblis, roh jahat Tuhan yang mencoba mengambil benih-benih ilahi yang akan ditaburkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap Tuhan untuk sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, shalom buat kita semua dan salam sehat, salam integritas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat ini saya punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema berbicara jangan gagal fokus. Kenapa jangan gagal fokus? Nah, memang tema ini saya ambil berkaitan dengan apa yang terjadi mungkin pada saat-saat sekarang ini. Ya, terlebih lagi juga kita sedang memperingati atau dalam rentetan peristiwa atau memperingati dari mulai Jumat Agung di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian ada Hari Paskah di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit untuk mengalahkan kuasa maut, dan ada satu momen lagi di mana Tuhan Yesus akan naik ke surga. Jadi 3 peristiwa ini yang menjadi suatu konsen pemberitaan firman Tuhan. Memang kita tidak membahas apa yang terjadi, tetapi saya ingin menyampaikan satu peristiwa di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang ada kaitannya dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, dan itu tertulis di dalam Lukas 24 maupun juga di dalam Yohanes 20. Jadi sekali lagi temanya jangan gagal fokus. Mari bilang kepada dirimu sendiri, atau mungkin ada orang di samping kanan kirimu, sampaikan kepadanya atau sampaikan kepada dirimu sendiri, jangan gagal fokus. Mari kita sama-sama fokus terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, masalah dan pergumulan dalam kehidupan umat manusia atau kita sebagai orang percaya itu tidak pernah berhenti. Ya, seringkali kita gagal fokus juga ketika menghadapi masalah atau pergumulan hidup. Ya, sesungguhnya ketika kita menghadapi yang namanya masalah atau pergumulan, harusnya kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah atau pergumulan tersebut. Saya yakin masalah dan pergumulan itu berbeda-beda pada setiap pribadi manusia atau dalam setiap keluarga, dalam setiap unit pasti berbeda. Ya, apalagi di tengah-tengah pandemi ini memang satu masalah khususnya yaitu apa? Pandemi COVID-19. Tetapi pribadi ataupun keluarga-keluarga punya masalahnya sendiri. Dalam keluarga mungkin orang tua dengan anak, suami dengan istri, ataupun dengan kerabat, masalah bisa saja terjadi. Mungkin dalam dunia pekerjaan sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang mengalami PHK, mungkin juga THR nggak keluar. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Baik dalam segi keuangan, ekonomi, pendapatan mulai menurun. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa prediksi 1 atau 2 hari ke depan. Jangankan 1-2 hari, 1 bulan, 1 tahun, kita nggak bisa tahu. Terlebih lagi soal pandemi COVID-19 ini, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 2024. Karena virus corona ini terus bermutasi, karena sudah ada 2 jenis mutasi yang menjadi gelombang kedua daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, kita nggak tahu. Dan yang kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Ya. Karena saya percaya setiap masalah dan pergumulan hidup dalam kehidupan orang percaya ada dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab itu ketika kita menghadapinya, kita harus menyerahkan kembali setiap masalah pergumulan itu kepada Tuhan. Makanya jangan gagal fokus. Jangan kita malah fokus kepada masalah dan pergumulan hidup kita, tapi kita kehilangan fokus kepada pribadi yang menjadi solusi atau jalan keluar dari setiap masalah kita. Jadi
Seringkali saya katakan tadi, kita gagal fokus. Seharusnya kita bisa tetap fokus kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan yang dahsyat, memberikan kita solusi dan jalan keluar. Sekalipun kita nggak tahu apa yang menjadi solusi. Banyak pemerintah sedang mengusahakan vaksinasi. Negara-negara ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan ini dan itu untuk upaya keluar dari pandemi COVID-19 ini. Tapi itu usaha manusia yang bisa kita lakukan. Selebihnya ya kita hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi di masa pandemi ini, kalau kita merenungkan, sudah 2 kali kita merayakan Jumat Agung di tengah-tengah pandemi. Sudah 2 kali kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi. Sekalipun pada waktu Paskah sebelumnya, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa setelah Paskah pasti pandemi ini berlalu. Setelah kebangkitan Tuhan pasti pandemi ini akan dikalahkan. Bahkan ada yang mengatakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga peringatannya, maka pandemi ini pun akan hilang. Banyak berspekulasi, bahkan sampai di Natal 2020 pun pandemi tetap ada. Dan kita sudah masuk di tahun 2021, kita sudah merayakan Jumat Agung, memperingati Jumat Agung kembali, memperingati Paskah kembali, dan juga akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi pandemi tetap saja masih ada dalam kehidupan kita, masih ada di sekeliling kita. Ya. Artinya, saya ingin mengatakan begini. Pandemi tidak pernah kita bisa lihat kapan ujungnya, kapan berakhirnya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang juga dipanggil melalui pandemi COVID-19 ini. Artinya mereka meninggal, mereka kembali ke pangkuan Bapa di surga, itu melalui pandemi COVID-19 ini. Apakah mengurangi bahwa atau memiliki suatu stigma bahwa kalau orang kena COVID kena kutuk? Jangan. Karena cara kematian seseorang itu tidak menentukan dia pergi ke surga atau ke neraka. Cara kematian bisa apa saja kecuali bunuh diri. Ya, itu pasti berdosa. Tapi apapun caranya, kena penyakit COVID, kayak kena penyakit jantung, kena penyakit apapun. Tidak sedikit banyak hamba-hamba Tuhan yang di masa pandemi ini berpulang ke rumah Bapa di surga. Belum lama ini pun, beberapa hari yang lalu, seorang hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa, membawa impact yang besar kepada generasi muda, Raditya Olowan, juga dipanggil Tuhan. Juga ada dosen di kampus saya, Pak Stefano Ambesa, juga dipanggil Tuhan. Karena memang ada satu penyakit yang lain, bukan COVID-19. Jadi banyak, kalau kita berpikir banyak sekali, bukan hanya jemaat, bukan hanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang dipanggil Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun banyak yang dipanggil Tuhan di masa pandemi ini. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa ini pandemi ini adalah suatu kutukan, pandemi adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Justru kita harus belajar di tengah-tengah pandemi ini bagaimana kita bisa mengimaninya, atau kita bisa tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita melihat di sekeliling kita, pandemi ini membuat banyak orang-orang hopeless. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya abai dengan prokes. Dan juga tidak sedikit orang-orang yang sudah putus harapan dan mengakhiri hidupnya di masa pandemi ini. Yang biasanya mungkin tiap tahun angka bunuh diri itu sekian, di tengah-tengah pandemi ini mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi, kita sebagai orang percaya pun jangan sampai kehilangan fokus. Makanya ada 2 kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini, baik dalam Lukas 24, ada 2 pasal, maupun juga Yohanes 20 dengan temanya jangan gagal fokus. Ya. Jadi, kalau kita melihat di sini, ya, kita akan buka dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-13. Saya tidak akan baca semua di dalam Lukas 24 maupun di Yohanes 20, tapi kan saya ambil beberapa ayat-ayat saja untuk supaya kita nanti bisa dibaca kembali dalam renungan kita secara pribadi, supaya kita memahami apa yang dimaksudkan di dalam Yohanes 20
maupun juga di Lukas 24. Nah, sekarang Yohanes 20 ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kalau kita melihat rentetannya di pasal 20 ini, dimulai dari kebangkitan, dalam perikopnya ada kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga ada perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Magdalena. Dan terus Yesus menampakkan kepada muridnya, kepada Thomas, dan terus ada penampakan Tuhan Yesus pasca kebangkitannya. Di sini saya ingin melihat ada 4 hal minimal. Ketika kita gagal fokus akan kuasa kebangkitan Tuhan, atau kita gagal fokus dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kuasa kebangkitannya pun itu tidak akan berarti apa-apa buat kita. Justru ketika kita gagal fokus, hal pertama yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Jadi Maria di sini adalah Maria Magdalena, yaitu seorang ibu dari daerah Magdala, di mana yang pernah dilayani oleh Tuhan Yesus dilepaskan dari 7 roh jahat. Itu ada di Lukas 8 ayat 2. Ya, di sini Maria sedih. Ya, kalau kita bisa membaca secara utuh di pasal 20 ini, Maria itu mengalami kesedihan hati. Ya. Memang kalau kita baca Injil baik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau kita baca dengan lengkap, Maria di sini digambarkan dia merasa sedih, dia mengalami kesedihan dan tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus itu mati dan meninggalkan mereka. Bahkan ketika di hari yang ketiga, yang seharusnya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, Maria masih tetap sedih dan tidak mengamini atau tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi malah berkata, "Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Ya. Kalau kita merujuk kepada ayat yang pertama dalam Yohanes 20 ini, bahwa pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kalau di dalam Lukas, di dalam Markus, dalam Matius dikatakan bahwa mereka, para Maria, bukan hanya Maria Magdalena ini, tapi juga Maria-Maria yang lain, datang ke kubur Yesus itu bukan untuk merayakan kebangkitannya. Malah justru mereka ingin memberikan rempah-rempah kepada mayat atau tubuh Yesus yang sudah mati. Mereka berpikir bahwa Yesus sudah mati dan tidak akan pernah bangkit. Makanya mereka datang membawakan rempah-rempah supaya itu suatu kebiasaan bahwa karena orang di sana itu tidak dikubur langsung dalam tanah tapi taruh di sebuah gua batu. Jadi mereka memberikan rempah-rempah supaya tidak berbau yang tidak enak, gitu, tidak berbau busuk. Makanya diberikan rempah-rempah. Dan herannya kalau kita melihat di kitab Injil yang lain bahwa kubur Yesus itu kan dijaga oleh para penjaga dari Romawi. Bahkan disegel oleh pemerintah Romawi pada saat itu atas permintaan para imam besar. Mereka nggak tahu kalau kubur Yesus dijaga. Mereka taunya ya sudah, mereka harus datang memberikan rempah-rempah dan mereka merasa sedih. Justru karena kesedihan inilah Maria sampai-sampai tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus di hadapannya. Malahan dia menyangka Tuhan Yesus itu sebagai penunggu taman di dalam kuburan itu. Kalau kita melihat di ayat 14-15, dari ayat tadi 13 kita baca 14-15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, padahal Yesus. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ini bukannya bersorak-sorai ketika melihat Tuhan Yesus, tapi justru malah menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah penunggu taman. Bahkan menyangka bahwa Tuhan Yesus mencuri tubuhnya sendiri. Ini semua kenapa? Karena dia gagal fokus dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus.
Apa sih yang disampaikan Tuhan Yesus kalau kita melihat dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6. Dua malaikat yang bertemu dengan Maria itu sempat mengatakan kepada Maria. Lukas 24 ayat 5 dan ke-6. Mereka sangat takut dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Apa yang dikatakan? Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Maria tidak pernah mengamininya, sehingga dia merasa sedih, merasa galau ketika dia kehilangan Tuhan Yesus. Malaikat sudah mengatakannya, tetapi justru memang di Lukas tidak ditulis peristiwa yang ditulis oleh Yohanes. Maka saya katakan Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukannya berbeda, tetapi saling melengkapi. Dan tidak berbicara mana yang duluan, peristiwanya mana rentetannya, nggak perlu kita menyelidiki itu. Tetapi kita harus melihat bahwa semua kitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes saling melengkapi setiap kejadian-kejadian yang ditulis dengan ketika kejadian itu sama-sama ditulis, mereka akan saling melengkapi. Khususnya juga dalam ketika Maria datang ke kubur Tuhan Yesus dan bertemu malaikat, bahkan bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan sampai pada akhirnya di ayat 16 di Yohanes 20 ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Baru di situ Maria menyadari bahwa orang yang disangkanya penunggu taman, orang yang disangkanya mencuri mayat atau tubuh Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia baru menyadari, baru kaget. Oh, Rabuni, guru. Jadi saya ingin mengatakan begini. Dari satu hal, ini poin yang pertama. Gagal fokus itu bisa membuat kita sedih dan tidak mengenali kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan akan memanggil nama kita kembali karena Ia mengenal kita secara pribadi atau personal. Jadi gagal fokus ketika kita di tengah-tengah pandemi ini, mungkin kita masih ibadah online. Ketika kita gagal fokus, kita nggak bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Kita ibadah online pun bisa saja kita berpikirnya kemana-kemana. Mungkin kecewa, mungkin bimbang, mungkin ragu dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sekalipun Tuhan sebenarnya sudah hadir di samping kita, sekalipun kita melalui ibadah online. Makanya saya mau katakan, mari kita boleh setia beribadah kepada Tuhan sekalipun online. Dan khususnya kita setia beribadah di gereja lokal kita. Kenapa? Karena ini sangat penting. Ketika kita setia dengan gereja lokal kita, sekalipun itu online, jadikanlah gereja lokal kita itu sebagai ibadah yang utama. Mungkin ada yang berkata, kan sekarang bisa ibadah kapan saja. Mungkin bisa ibadah di tempat yang lain, Pak. Kan online bisa pilih mana saja yang kita suka. Oke, saya katakan boleh kita beribadah mengikuti ibadah online gereja yang lain. Tetapi sebagai suplemen. Makanan pokoknya adalah gereja lokal kita. Makanya kita setia beribadah di dalam gereja lokal kita. Sekalipun lewat online. Kalau ada kita mau beribadah online di gereja yang lain pun gak masalah. Sebagai suplemen. Seperti kita orang Indonesia sudah terbiasa makan nasi dengan lauk pauk. Kalau butuh vitamin dia baru minum. Bukan minum vitamin suplemennya nasi dan lauk pauk. Gak bisa kebalik seperti itu. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang setia dan tetap fokus kepada Tuhan Yesus, mulailah dengan setia dengan gereja lokal kita. Sehingga fokus kita benar-benar ketika ibadah online sekalipun, kita terus bisa fokus kepada Tuhan. Jadi, poin yang pertama, maka kita harus percaya kepada Dia, pribadi yang mengenal kita secara personal. Sehingga kita tidak sedih, sehingga kita tidak gagal fokus. Dan kita bisa mengenali hadiratnya. Yang kedua, peristiwa setelah peristiwa Maria, ada peristiwa murid-murid di jalan Emmaus. Ya, ada dua murid yang berjalan kembali ke kampung halamannya. Mereka membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus.
Mereka berbicara berdua dengan muka yang muram, saling bertukar pendapat. Ya, di dalam Lukas 24 ayat 13. Di situ katakan pada hari itu juga, di dalam perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus ayat 13. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi, yaitu apa? Tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika mereka bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi yang kedua, kita belajar dari murid yang sedang berjalan ke Emmaus, yang salah satunya bernama Kleopas. Mereka kembali ke kampungnya di Emmaus, dan mereka kenapa? Karena mereka kehilangan harapan, meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan dijelaskan di situ mereka tahu dan mereka sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di kubur Tuhan Yesus. Tetapi mereka seolah-olah, apa benar ya? Apa iya ya Tuhan Yesus bangkit? Kenapa? Karena ketika Petrus dan murid-murid yang lain bergegas menuju ke kubur Tuhan Yesus tersebut, mereka tidak menjumpai Tuhan Yesus. Cuma melihat kuburnya kosong. Mereka mungkin sama saja berpikir, oh jangan-jangan memang diambil atau dicuri atau dipindahkan oleh orang-orang Romawi kah? Atau orang-orang para imam besar. Atau dicuri oleh orang-orang yang lain yang memang mungkin jadi fansnya Yesus pada zaman itu. Jadi mereka tidak berpikir dengan apa yang disampaikan Yesus di Galilea, bahwa Ia harus mati bagi dosa manusia dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi seringkali kita tuh meragukan juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita meragukan kebenaran firman-Nya ketika kita menghadapi masalah. Makanya kita menjadi gagal fokus. Padahal Yesus selama ini selalu bersama-sama dengan kita. Melewati kehidupan kita tuh selalu bersama-sama. Makanya kita selalu juga bukan hanya masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. Contoh simpel kebaikan yang gak pernah hilang dalam kehidupan kita. Yang selalu ada. Apa? Kita masih bisa bernafas. Kita bernafas gratis, gak bayar. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita. Memberikan nafas secara gratis. Karena di dalam nafas ini pun ada nafasnya Allah. Karena Kejadian 1 mengatakan Allah menghembuskan nafasnya. Artinya roh Allah ditransfer kepada kita, diberikan kepada kita. Nah, kita sebagai orang percaya yang sudah mengaku Tuhan Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita, menjadi Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Roh itu diaktifkan kembali. Tapi kalau kita meragukan lagi dengan karya Tuhan, meragukan lagi dengan pertolongan Tuhan, meragukan kuasanya, itu sama saja kita seperti murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus ini. Berjalan dengan muka muram, berbicara satu dengan yang lain, tetapi tidak saling meneguhkan, tapi saling melemahkan. Ini yang seringkali terjadi ketika kita gagal fokus. Kita berbicara itu bukannya membangun, tetapi malah melemahkan. Ada orang datang curhat sama kita mungkin, atau kita curhat dengan orang yang kita anggap sebagai orang yang lebih rohani daripada kita. Tapi kalau kita sama-sama gagal fokus, bukannya saling membangun, atau salah satunya membangun, dua-duanya malah menjadi bikin down. Bukan yang membangun tapi menghancurkan. Nah, makanya di sini Tuhan Yesus hadir jalan bersama-sama dengan mereka, tapi mereka menyangka Yesus orang asing. Nah, inilah yang lucu. Padahal Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita menganggap Tuhan Yesus itu sebagai orang asing. Apa sih maksudnya?
Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita nggak lari atau cari Tuhan. Kita malah berusaha dengan dengan kemampuan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Nah, itu sama saja menganggap Tuhan Yesus itu sebagai orang asing. Padahal kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika ada masalah dan pergumulan, kita malah membuat Tuhan Yesus seperti orang asing. Nah, seperti murid-murid di Emmaus ini, sehingga akhirnya mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Sama seperti Maria tadi ketika dia meragukan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Dengan apa meragukannya? Dia satu sedih. Dia membawa rempah-rempah bahwa mayat Tuhan Yesus itu perlu dilumuri dengan rempah-rempah yang mereka bawa. Artinya mereka tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika orang tidak percaya, ketika orang tidak melibatkan Tuhan, menganggap Tuhan sebagai orang asing, maka apa yang terjadi? Kita bisa kehilangan harapan. Muka kita muram. Muka muram apa artinya? Kita tidak punya kebahagiaan lagi. Jadi, di sini Tuhan Yesus sudah berjalan bersama dengan mereka padahal. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 25-27 di sini, cukup keras ya. Tuhan Yesus menegur mereka bodoh dan akhirnya Tuhan Yesus mengajarkan mereka kembali tentang kitab-kitab para nabi dan kitab Musa. Nah, di dalam Lukas 24 ayat yang ke-25 sampai 27, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Sekali lagi ya, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Teguran ini sangat keras. Ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi si dua orang ini, si Kleopas dan temannya menjelaskan bahwa Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus sudah dikuburkan. Dia memang pernah sih berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sih pernah berkata dia adalah anak Allah, dialah Mesias yang dijanjikan. Iya sih dia menyatakan dirinya kepada Maria, tapi tidak kepada para muridnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka meragukan. Mereka gagal fokus. Sehingga akhirnya apa? Yesus menegur mereka dengan keras. Ya, dikatakan, "Kamu orang bodoh, hatimu sangat lamban." Ya, ayat 27, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Jadi Tuhan Yesus kasih private itu selama perjalanan mereka dari keluar Yerusalem sampai ke Emmaus. Yesus berbicara tentang kitab para nabi yang tertulis dalam perjanjian lama, mungkin kitab Daniel, pokoknya semua yang tentang nubuatan Tuhan Yesus dia ceritakan dan dia jelaskan. Jadi Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan ketika dia menerima pengajaran dari Tuhan Yesus dengan kitab-kitab tersebut, sebenarnya hati mereka sudah bergejolak, bergelora, tapi mereka tidak merasakan bahwa yang mengomong sama mereka sepanjang perjalanan dari keluar Yerusalem sampai ke Emmaus adalah Tuhan Yesus sendiri. Justru ketika mereka makan bersama-sama, saat itu ceritanya Yesus mau melanjutkan perjalanan, tapi mereka bilang, "Udah menginap dulu saja di tempat kami, di kampung mereka di Emmaus." Ketika makan, Yesus memecahkan roti dan memberikan kepada mereka, dan terbukalah mata mereka. Dan mereka memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Ya, di ayat 30-34 dikatakan di situ, "Waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka." Dan kata seorang dengan yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Saya katakan tadi, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ya, kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia dan pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi di sini Tuhan Yesus membukakan mata mereka, tapi tidak langsung serta-merta seperti Maria tinggal dipanggil Maria, enggak. Tuhan Yesus berikan dulu pencerahan lewat kitab-kitab para nabi. Dan hati mereka bergelora, tapi mereka tidak peka. Jadi orang yang gagal fokus itu
Yang kedua, kehilangan sukacita, mukanya muram, putus asa. Bahkan memposisikan Tuhan itu sebagai pribadi yang asing, padahal dia adalah Bapa kita yang baik. Jadi kalau kita gagal fokus itu kita kehilangan sukacita, putus asa, bahkan memposisikan Tuhan itu sebagai pribadi yang asing, sehingga seolah-olah saya harus bisa melewati masalah ini sendiri, saya bisa melewati pergumulan ini sendiri. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya masalah pergumulan, datang pada saya, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ya, jadi di sini sangat sayang sekali ketika kita gagal fokus. Maka perlu bagi kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Poinnya, karena di situ Tuhan Yesus menjelaskan kitab para nabi kepada mereka. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa hal yang kedua, supaya kita tidak gagal fokus. Yang pertama tadi kan kita harus percaya bahwa dia adalah pribadi yang mengenal kita secara personal. Yang kedua, kita perlu kembali merenungkan segala firman Tuhan sebagai makanan rohani dari Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini adalah makanan rohani bagi kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Untuk mengenal setiap janji-janji Tuhan. Jadi ketika kita punya masalah pergumulan, lari atau kuncinya cuma ada satu di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini up to date. Dialah Alfa dan Omega yang tertulis. Pribadinya ada di surga sana, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menuliskan pribadinya ada di dalam kitab suci yang kita sama-sama baca. Jadi yang kedua, jangan gagal fokus, tapi kita harus bisa terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kita tidak mudah kehilangan sukacita dan kehilangan damai sejahtera. Saya senang ada satu statement dari seorang ulama yang berkata begini, jangan paksa seseorang untuk membaca kitab suci-Mu, tapi paksalah mereka membaca kehidupanmu. Artinya apa? Kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, kalau kita mau memberikan sukacita kepada orang lain, jangan kita bawa kitab ini kemana-mana. Tapi taruhlah kitab ini ke dalam hatimu, ke dalam perbuatanmu, ke dalam ucapanmu. Sehingga kita nggak jadi gagal fokus. Kita tetap sukacita, kita bisa tetap bergembira, tidak putus asa, tidak kehilangan harapan, dan muka kita tidak muram. Itu kuncinya, ya. Supaya kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, itu murid-murid. Para murid di situ diceritakan dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari Minggu pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi yang ketiga, tadi yang pertama Maria yang bersedih hati dan kehilangan harapan, tidak percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, murid-murid yang berjalan ke Emmaus yang sudah putus asa, mereka sudah kehilangan sukacita, mukanya muram, ya, dan tidak lagi mengenali Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ini murid-murid yang sedang berkumpul di suatu tempat yang terkunci, di suatu ruangan. Saya yakin ini tempatnya adalah upper room di mana mereka melakukan perjamuan terakhir ketika sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mereka berkumpul di tempat tersebut dan mereka mengunci rapat. Kenapa? Karena mereka ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Jadi saya ingin nyatakan begini. Orang yang gagal fokus itu memiliki ketakutan ketika menghadapi masalah atau pergumulan hidupnya. Jadi orang yang gagal fokus tadi yang pertama sedih. Yang kedua kehilangan harapan. Orang yang gagal fokus yang ketiga itu memiliki ketakutan ketika menghadapi masalah dalam kehidupan atau pergumulan dalam kehidupannya. Ya, di sini para murid mengalami ketakutan itu karena mereka apa? Mereka kehilangan figur seorang guru yang selama ini ada di depan mereka, yang melakukan mujizat, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sekalipun ini peristiwa setelah Maria bersaksi kepada mereka bahwa Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. Ditambah lagi ini dengan juga kesaksian dari orang-orang yang berjalan ke Emmaus tadi, murid-murid yang berjalan ke Emmaus. Kleopas pasti langsung berbicara kepada Simon kan tadi.
bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan mungkin Simon sudah ketemu sama dia sebenarnya, tapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sama seperti ketika mereka berjalan ke Emmaus, tidak menyadari selama ini yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Jadi murid-murid di situ tetap memiliki ketakutan dan mereka bersembunyi dari orang Yahudi dan dalam ruangan terkunci. Jadi orang yang gagal fokus itu mengurung dirinya, mengunci dirinya, bersembunyi dari masalah. Mungkin bukan hanya dari masalah, tapi juga dari orang-orang sekitarnya. Nah, di sini Tuhan Yesus hadir membawa damai sejahtera kepada mereka. Karena di situ dikatakan Tuhan Yesus datang berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dikatakan shalom mungkin saat ini ya. Shalom para murid Tuhan. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk di ruangan yang terkunci. Tapi responnya apa yang terjadi? Mereka menyangka bahwa itu bukan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat yang ke-37 dikatakan di situ. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus ya, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata shalom, saya lucu juga ya. Masa hantu bisa bilang shalom? Mereka berpikir bahwa itu adalah hantu, bukan Tuhan Yesus. Karena sampai detik itu mereka belum percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yang mereka tahu dan percaya Yesus telah mati di kayu salib dan ditaruh di kubur batu milik Yusuf Arimatea itu. Dan sekarang telah hilang jasadnya. Ya. Jadi murid-murid memiliki ketakutan dan bahkan sampai menyangka Tuhan Yesus itu adalah hantu. Tuhan itu hantu. Ya kan, dibalik Tuhan, hantu. Hantu Tuhan. Logika mereka terbalik. Mereka memiliki keraguan-raguan. Mereka tidak yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka tidak mengenali hadiratnya. Sekali lagi, orang yang gagal fokus itu tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan Yesus saat itu datang membawa damai sejahtera kepada mereka, bahkan meyakinkan mereka akan kebangkitannya dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi untuk meyakinkan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus bilang apa? Adakah makanan padamu? Dan pada saat itu pun mereka makan bersama-sama. Dan disitulah mereka baru percaya. Bukan hanya Yesus mengatakan, ini tanganku, kakiku. Kita buka ya di ayat 36 sampai dengan, dan juga ayat 41-43 di dalam Lukas 24. Ayat 41 sampai dengan 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, ayat 41 Lukas 24, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Jadi Tuhan Yesus setelah berbicara kepada mereka shalom, terus meyakinkan, oh ini saya, ini tangan luka, ada bekas paku di kaki dan di tanganku. Lalu ketika mereka masih bingung, apa iya ya? Tuhan Yesus lanjutkan untuk membuktikan dirinya bahwa ia memang bangkit. Adakah makanan daripadamu di tempat ini? Karena Tuhan Yesus tahu mereka sedang bersembunyi. Pasti mereka punya stok makanan juga dong. Ya. Di 42, lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Di Injil yang lain dikatakan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Sehingga mereka yakin bahwa yang di tengah-tengah mereka adalah Yesus. Ya, jadi gagal fokus saya katakan tadi membuat kita ketakutan dan bisa membuat kita ketakutan dalam menghadapi masalah atau pergumulan hidup. Ya, bahkan kita tidak bisa membedakan Tuhan dan hantu dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak bisa tahu atau peka mana suara Tuhan, mana suara hantu. Jadi solusinya yang ketiga, maka kita perlu percaya dengan iman dan tidak meragukan akan kuasa kebangkitan dan mujizatnya. Jadi yang ketiga, supaya kita tidak gagal fokus, maka kita harus percaya dengan iman tanpa ragu dengan kuasa dan mujizat. Amin. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, dari Maria Magdalena, murid yang berjalan ke Emmaus, murid-murid yang berkumpul di ruangan yang terkunci. Yang keempat, Petrus dan para murid di Danau Tiberias. Ketika mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di upper room tersebut, mereka kan disuruh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di tempat di mana Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Tapi mereka mampir dulu nih ceritanya ke
Danau Galilea. Mereka di pinggir pantai, dan di dalam Yohanes 21 kalau kita melihatnya, saya akan bacakan ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas. Jadi Simon Petrus, ya, karena ini murid pentingnya Tuhan. Thomas, kenapa disebutkan di sini? Karena Thomas sempat meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus menampakkan diri secara pribadi dengan Thomas yang disebut Didimus ini. Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya yang tidak disebutkan namanya. Artinya ini murid-murid mungkin dalam lingkar satunya Tuhan Yesus. Ya, 12 murid. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi sekali lagi, mereka masih tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan Yesus. Kenapa? Yang ketiga, ketika kita gagal fokus, kita bisa saja kembali kepada kehidupan lama kita. Bahkan meninggalkan Tuhan Yesus karena kita sudah tidak lagi bisa mengenali Tuhan Yesus. Jadi orang yang gagal fokus itu bisa saja kembali kepada masa lalunya. Dia mungkin sudah bertobat dari satu kesalahan, dia bertobat dari satu dosa, tapi ketika dia gagal fokus, ketika menghadapi masalah dia gagal fokus, tidak fokus kepada Tuhan tapi fokus pada masalahnya, dia kembali lagi jatuh ke dalam kehidupannya yang lama. Emang ada yang berkata di sini Petrus dan para murid yang lain memang tidak benar-benar serius untuk kembali lagi menjadi nelayan. Tetapi ini kan iseng banget gitu loh. Iseng banget disuruh Tuhan Yesus, ketemu di Tuhan Yesus di suatu tempat, ya di Bukit Zaitun di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka justru malah pergi memancing, menangkap ikan. Di mana ini adalah profesi mereka sebelum mengenal Tuhan Yesus. Sebelum mereka dipanggil untuk menjadi para muridnya. Nah, di situ Yesus berdiri, tetapi juga mereka tidak mengenal mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk memberikan peneguhan kepada para muridnya bahwa Dia telah bangkit. Dia ada bersama-sama dengan para muridnya. Tuhan Yesus berdiri di pinggir pantai Danau Tiberias tersebut dan berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Ayat 5 dan 6 ya. Dalam Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi Tuhan Yesus sekalipun, kalau saya implementasikan dalam kehidupan kita sekarang, sekalipun kita sudah tidak lagi mengenali Tuhan Yesus, sekalipun kita sudah mungkin melupakan dan mulai kembali kepada kehidupan kita yang lama, Tuhan Yesus pasti tetap memperhatikan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tetap memperhatikan kehidupan kita secara pribadi. Maka di sini pun dikatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kalau Yesus, saya jadi Yesus itu kesel banget ngeliatnya. Ini orang disuruh kumpul di satu tempat untuk bersama-sama dengan murid yang lain, para pengikut yang lain, untuk menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ini malah mancing, malah menangkap ikan di Danau Tiberias. Kan kurang kerjaan. Mending mereka menginjil. Enggak, mereka kembali lagi kepada pekerjaan mereka yang lama. Sekalipun ada yang mengatakan, "Oh enggak, ini enggak tetap." Memang penggunaan kata di situ memang bukan kata yang continuity atau terus-menerus mereka akan menjadi seorang nelayan lagi, enggak. Tetapi kan iseng banget gitu. Nah, kita pun ketika gagal fokus, kadang-kadang kita suka isengnya adalah, gue daripada jadi orang Kristen juga begini-begini aja deh, kembali lagi deh ke jalan yang lama deh. Kembali lagi deh dalam kehidupan yang lama, kayaknya lebih enak yang lama deh, coba dulu deh, coba. Akhirnya ketika coba, terjerumus, kembali lagi kita ke dalam kehidupan yang lama. Jadi orang yang gagal fokus itu bisa jatuh kepada lubang yang dulu pernah dia jatuh. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk meyakinkan mereka. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Nah, di ayat 12. Ayat 7.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau untuk menggapai Tuhan Yesus. Jadi murid yang dikasihi ini adalah Yohanes. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa murid yang dikasihi Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes ini adalah Yohanes itu sendiri. Maka dia tidak tulis Yohanes, tapi murid yang dikasihinya berkata, "Itu Tuhan." Dan Petrus, dia orang yang memang gampang bereaksi, langsung pakai baju. Wah, karena nelayan kan mungkin buka baju lebih enak karena panas kan. Wah, buka baju. Pas ketika tahu, oh itu Tuhan. Dia tahu, dia harus berpakaian lagi untuk menghadap gurunya yang dia percaya, Tuhan Yesus. Dan dia nggak mau menunggu mengayuh perahu itu sambil membawa ikan yang banyak itu. Dia nggak perlu menunggu waktu. Dia saat itu juga langsung terjun. Ya, memang sudah tidak jauh lagi, jaraknya 200 hasta. Artinya cuma berapa meter dari pinggir pantai. Dia langsung lari dan akhirnya apa? Mendapati Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di sini ingin mengatakan menyadarkan mereka tentang panggilan dan tujuan mereka. Jadi kepada panggilan pertama mereka. Kan pertama kali Petrus dipanggil juga dengan hal yang serupa. Suruh menebarkan jala, dan akhirnya jala mereka penuh, dan akhirnya dikatakan, "Marilah engkau menjadi penjala manusia, tidak lagi menjadi penjala ikan." Jadi mengingatkan kepada Petrus dan para murid yang lain, kan udah gue bilang, lu itu bukan penjala ikan, tapi kamu sekarang adalah penjala manusia. Ngapain lu iseng banget sih nangkep ikan di pinggir danau Tiberias? Mungkin begitu gaya bahasa gaulnya Tuhan Yesus ya. Iseng banget sih gitu kan. Nah, jadi janganlah kita kembali lagi pada kehidupan yang lama. Jadi, dan kalau kita lihat di waktu yang lalu saya sampaikan bicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Dia menanyakan bagaimana, apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali dengan istilah yang berbeda, dari mulai agape, filia, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Apakah engkau filia kepadaku?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku ini memang filia sama engkau. Aku ini philos sama engkau. Not agapao, not agape." Bukan agape sama Tuhan. Dia yakin dia nggak sanggup untuk mengasihi Tuhan Yesus seperti Allah mengasihi manusia. Karena agape adalah pemakaian kata untuk kasih Allah kepada manusia. Makanya Petrus tahu. Kenapa? Dan ketika saya renungkan kemarin, saya berpikir bahwa wah, Petrus nggak sanggup nih untuk bisa mengorbankan dirinya. Sekalipun pada akhirnya Petrus mati seperti Tuhan Yesus disalib, tapi terbalik. Dia mengorbankan dirinya untuk memberitakan Injil. Ternyata di sini Petrus sudah menyadari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15. Kenapa ketika ditanya kok Petrus bersikuku, "Aku filia sama Tuhan, aku philos sama Tuhan." Ya, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Saya bacakan buat kita semua. "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat." Ayat 13. "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Dan kasih yang harus ada di sini apa? Kasih yang rela berkorban. Memang menggunakan kata agape. Tapi di sini dikatakan tidak ada kasih yang besar selain seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Makanya Petrus terus mengatakan, "Aku philos sama Tuhan, aku filia sama Tuhan." Artinya apa? Dengan kasih filia inilah Petrus mau mengorbankan nyawanya untuk memberitakan Injil. Apakah kita juga mau sama seperti itu? Jadi di poin yang keempat ini,
Gagal fokus memang membuat kita bisa kembali ke dalam kehidupan lama, bahkan bisa meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak mengenali lagi Tuhan Yesus. Maka kita perlu untuk tetap setia, mengingat kembali kasih yang semula kepada Tuhan Yesus, sehingga iman kita kembali lagi berkobar, dan kita memiliki kasih yang mau berkorban. Ya, bukan hanya sekedar kasih agape, tapi kasih filia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13-17. Kasih yang mau berkorban untuk mempertaruhkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan kita semua adalah sahabat Allah. Mari kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Jadi jangan kita gagal fokus ketika menghadapi masalah atau pergumulan hidup. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama, saya merangkum bahwa kalau kita tidak mau gagal fokus, yang pertama, percaya bahwa Dia mengenal kita secara pribadi. Yang kedua, renungkanlah firman-Nya dan lakukanlah kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, tidak takut dan ragu untuk menjalani hidup ini. Jangan punya roh takut atau punya ketakutan, tapi mari kita berani untuk menjalani kehidupan ini. Yang keempat, tetap pada panggilan Tuhan, tidak melihat ke belakang. Ya, tetap pada panggilan Tuhan, tidak melihat ke belakang. Dan yang terakhir, yang kelima, kembali dan memegang kasih yang semula dan sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, biarlah mereka diberikan pewahyuan, diberikan iluminasi dari kebenaran firman Tuhan ini, sehingga benih ilahi yang ditaburkan boleh tertanam, berbuah, berkembang, dan menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan mereka secara pribadi, bahkan juga kepada orang-orang sekeliling mereka, sehingga mereka tidak gagal fokus Tuhan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan mereka, pergumulan kehidupan mereka Tuhan, baik keluarga, baik masalah dalam pekerjaan, masalah dalam usaha, dalam pelayanan, dimanapun Tuhan, mereka semuanya boleh tetap fokus kepada Tuhan, tetap percaya, dan tetap Tuhan memegang teguh janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom.